Jangan terlambat menyelamatkan jiwa. Dalam kehidupan ini, banyak hal yang sering kita tunda. Kita menunda untuk meminta maaf, menunda untuk memperbaiki hubungan, menunda untuk melakukan kebaikan. Kita merasa masih ada waktu, masih ada hari esok. Namun, tidak semua hal boleh ditunda, terutama yang menyangkut keselamatan jiwa. Seringkali kita melihat orang-orang di sekitar kita hidup tanpa Tuhan. Mereka menjalani hidup menurut keinginan sendiri, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita menyadarinya, tetapi kita memilih diam. Kita berpikir itu bukan urusan kita, atau kita menunggu waktu yang lebih tepat. Padahal, setiap detik yang berlalu adalah waktu yang tidak akan kembali. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah, bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa membawa seseorang kembali kepada Tuhan adalah tindakan yang sangat besar nilainya. Itu bukan sekadar nasihat atau perhatian biasa, tetapi sebuah tindakan yang berdampak kekal. Kita sedang berperan dalam menyelamatkan jiwa dari maut. Keselamatan jiwa adalah hal yang sangat serius. Dunia ini sering membuat kita lupa bahwa hidup di bumi hanyalah sementara. Banyak orang mengejar harta, jabatan, dan kesenangan, tetapi melupakan keselamatan. Dan yang lebih menyedihkan, terkadang kita sebagai orang percaya juga ikut terdiam melihat hal itu tanpa melakukan apa-apa. Dalam Markus 8 ayat 36 dikatakan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?" Ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa manusia. Segala sesuatu di dunia ini tidak dapat menggantikan nilai satu jiwa. Karena itu, ketika kita melihat seseorang berjalan menuju jalan yang salah, kita tidak boleh acuh tak acuh. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Dalam Lukas 19 ayat 10 tertulis, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yesus tidak menunggu manusia datang kepadanya, tetapi Ia yang datang mencari. Ia mendekati orang berdosa, berbicara dengan mereka, dan menunjukkan kasih yang mengubahkan hidup. Ia tidak menunda, karena Ia tahu bahwa setiap jiwa sangat berharga. Seringkali kita merasa tidak mampu atau tidak tahu harus berkata apa. Kita takut ditolak, takut dianggap menghakimi, atau takut merusak hubungan. Namun perlu kita ingat, yang menyelamatkan bukanlah kita, melainkan Tuhan. Tugas kita hanyalah menjadi alat, menyampaikan kasih dan kebenaran. Dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya?" Ayat ini menegaskan bahwa pemberitaan sangat penting. Seseorang tidak akan mengenal Tuhan jika tidak ada yang mau berbicara. Dan mungkin, kita adalah orang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan kabar baik itu. Menyelamatkan jiwa tidak selalu berarti melakukan hal besar. Terkadang dimulai dari hal kecil, mengajak ke gereja, membagikan firman Tuhan, memberikan kesaksian hidup, atau sekadar hadir dan menunjukkan kasih. Hal-hal sederhana itu bisa menjadi benih yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup seseorang. Namun kita harus ingat, waktu itu terbatas. Kita tidak tahu kapan kesempatan itu berakhir. Bisa jadi hari ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk berbicara kepada seseorang. Jangan sampai kita menyesal karena kita terlalu lama menunda. Jangan biarkan rasa takut, rasa malu, atau rasa nyaman menghalangi kita melakukan kehendak Tuhan. Lebih baik kita mencoba dan mungkin ditolak, daripada kita diam dan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan satu jiwa. Tuhan telah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Kita yang dahulu tersesat, telah menerima kasih karunia-Nya. Sekarang, kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangannya bagi orang lain. Mari kita mulai hari ini. Minta kepada Tuhan untuk menaruh beban di hati kita bagi jiwa-jiwa di sekitar kita. Peka terhadap pimpinan Roh Kudus, dan jangan tunda ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk bertindak. Karena satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Dan melalui kita,
keselamatan itu bisa dinyatakan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidupku. Ajarku untuk memiliki hati yang peduli terhadap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Ampuni aku jika selama ini aku sering menunda dan takut untuk bersaksi. Berikan aku keberanian, hikmat, dan kasih untuk menjangkau mereka. Pakailah hidupku menjadi alat MU untuk membawa keselamatan bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya lebih banyak jiwa dijangkau dan diberkati.